Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gisa semuanya, kembali lagi di live streaming acara Disduk Capil Pali Menyapa Masyarakat. Acara ini adalah yang pertama kalinya, dan insya Allah ke depan akan kita lanjutkan terus secara berkelanjutan di minggu-minggu selanjutnya. Nah, kita akan coba bercerita, ngobrol-ngobrol dengan Bapak Sekretaris Dinas Dukcapil Pali yang ada di sebelah saya nanti, yang akan langsung membuka acara kita ini. Baik, langsung di sebelah saya ada Bapak Usni Zailani, bisa menyampaikan sambutan untuk membuka acara Dukcapil Menyapa Masyarakat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para masyarakat. Salam Giza, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Kecamatan Ilir. Tentunya sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf bahwa yang semestinya pada pagi hari ini akan hadir di tengah-tengah kita Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pali, yaitu Ibu Risma Liza, Sarjana Hukum MSI, dikarenakan beliau saat ini masih mengikuti diklat PIM 2 di Palembang. Maka oleh sebab itu kami sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mewakili beliau, di mana saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melayani masyarakat sesuai dengan moto membahagiakan masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lambatan Ilir, di mana saat ini dalam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara online, karena saat ini kita menghadapi yaitu wabah penyakit COVID-19 ataupun Corona, di mana perlu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan saat ini pelayanan melalui online, dan sekaligus kita merangkul para pemuda ataupun generasi milenial yang saat ini serba online, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempermudah masyarakat melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan bisa dapat melalui WA ataupun online, di mana masyarakat saat ini menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui online dan diterima oleh operator kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyelesaikan apa permasalahan sesuai dengan permohonan para masyarakat, baik itu pembuatan kartu keluarga, KTP, akte kelahiran, kartu identitas anak, dan administrasi lainnya yang menyangkut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bisa diterima oleh operator kami, dan setelah itu setelah selesai kami langsung antarkan melalui ojok maupun kantor pos yang ada di Kabupaten Penukal Abab Kecamatan ini, sehingga masyarakat cukup duduk ataupun tinggal di rumah, tidak mengeluarkan biaya dan tidak membuang waktu begitu saja, tinggal menerima apa yang disampaikan oleh ojok ke masyarakat di daerah masing-masing. Barangkali ini yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan apabila ada permasalahan bisa disampaikan di bawah ini, dan operator kami akan menerima dan akan menyelesaikan, dan kami akan dapat menjawab permasalahan tersebut sehingga masyarakat akan merasa puas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Usni Zailani, Sekretaris Dinas Dukcapil Pali. Waduh, beruntung sekali bisa ketemu langsung dengan orang yang paling penting. Ya, tadi ada ucapan maaf karena Ibu Kepala Dinas, Ibu Risma Liza SHMSI sedang tidak hadir Pak ya, sedang mengikuti diklat PIM 2 di Kota Palembang. Baik, masyarakat Kabupaten Penukal Kecamatan Ilir, bagi kalian yang saat ini punya masalah dokumentasi kependudukan seperti kakaknya rusak atau KTP hilang atau nomor NIK-nya tidak aktif atau lain-lain sebagainya, bisa langsung saja di kolom komentar di bawah ini
langsung aja kami akan langsung balas dan akan kami bacakan. Contohnya nih Pak Usni, ada pertanyaan dari bapak atau kakak atau kuyung ini, Mubin. Data kakaknya tidak valid di online Pak, gimana Pak? Oh, mungkin Pak Usni gimana Pak Usni? Kalau data NIK-nya tidak valid online, dia mungkin mau ngurus BPJS mungkin atau mau ngurus di bank mungkin, bisa langsung dijawab untuk kakak Mubin nih, AS. Ya, terima kasih Pak Mubin ya, yang memberikan pertanyaan bahwa data dia tidak bisa online. Ya Pak. Mungkin untuk mengurus BPJS ataupun ke bank dan sebagainya. Oleh sebab itu silakan Bapak melapor ke operator kami, NIK-nya ataupun kakaknya, untuk disampaikan, dan nanti operator kami bisa mengeceknya di komputer ataupun di konsolidasi untuk ke pusat, sehingga nanti bisa aktif untuk online. Oke. Jadi itu ya Bapak Mubin dari Pak Usni Zailani SH tadi, bisa dikirimkan langsung nomor NIK dan nomor kakaknya, dan akan kita konsolidasikan Pak ya ke pusat. Konsolidasikan ke pusat. Dan masih banyak ini Pak pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Contoh ini dari ibu atau bapak ini Pak. Ibu Wito. Kayaknya bapak ini Pak ya. Bapak Wito. Ibu Pak ya. Wito, istrinya Wito berarti. Oh, Ibu Wito istrinya Pak Wito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh ya, selamat pagi. Maaf, sebelumnya saya ingin bertanya mengenai perpindahan alamat dari Kecamatan Talang Ubi dan ingin pindah ke Kecamatan Tanah Abang. Apa perlu surat pengantar dari kecamatan? Tanda tanya. Dan bagaimana prosedur dan persyaratan yang diperlukan dalam perpindahan alamat tersebut? Mohon penjelasannya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Oh, panjang sekali Ibu Wito pertanyaannya. Mungkin ini Pak bisa langsung dijawab, atau Pak Usni, atau dijawab oleh? Ya, terima kasih Ibu Wito yang telah memberikan pertanyaan, dan mungkin bukan hanya Ibu Wito sendiri bisa mendengar apa permasalahan ini untuk pindah penduduk dari Kecamatan Talang Ubi pindah ke Kecamatan Tanah Abang. Ya, silakan Bu, tidak perlu pengantar lagi. Bisa langsung kakaknya dikirim lewat WA di sini. Nanti kita proses, jelaskan tapi kemana pindahnya, alamatnya RT berapa kalau dia punya RT, kalau dusun berapa, di desa mana, Kecamatan Tanah Abang itu. Dan nanti kakak ibu akan diganti yang kakak baru, yaitu sesuai dengan alamatnya, dan nanti bisa dikirimkan kakak aslinya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga dapat ditukar dengan kakak yang baru di Kecamatan Tanah Abang alamatnya. Barangkali itu Ibu Wito penjelasannya. Kalau kurang silakan tanya lagi. Baik, Ibu Wito, itu penjelasan dari Bapak Sekdin. Kalau kurang jelas nanti bisa tanya lagi. Kami akan jawab lagi. Gak akan bosan kami menjawab Pak ya. Ya Ibu Wito silakan. Baik pun yang lain kalau ingin bertanya tentang administrasi kependudukan dan catatan sipil, hari ini kami siap untuk memberikan jawaban, dan telah hadir di samping saya ini para kepala-kepala bidang, baik bidang pencatatan sipil maupun kepala bidang pendaftaran penduduk, kepala bidang inovasi, dan kepala bidang pihak. Mudah-mudahan apa permasalahan di Kabupaten Bali ini tentang administrasi kependudukan dapat terpecahkan dan dapat membahagiakan masyarakat. Contohnya nih Pak, ada Ananda Badudu. Terima kasih, kami kemarin online, langsung online sehari selesai. Katanya dibantu konsolidasi. Mantap Capil Pali. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya ada lagi pertanyaan nih Pak dari Bapak Miskandar Jaya. Bagaimana Pak kalau mengurut surat pindah ke Jawa, mungkin pindah jiwa? Pindah warga negara. Pindah jiwa. Apakah masih bisa dengan WA aja? Bagaimana Pak kalau? Oh, mungkin ini bisa dijawab oleh
langsung kepala bidang ya. Di sini Ibu Cantik, Ibu Betty. Silakan Ibu Betty dijawab dari Pak Miskandar Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan dari Pak Iskandar Jaya. Maksudnya Pak Iskandar Jaya ini, maksudnya penduduk ini kemarinnya bertempat tinggal di Jawa. Berarti mau pindah ke dinas ke Kabupaten Penukan Abak Pematang Hilir, itu bisa kita bantu dengan pindah online. Tapi masyarakatnya harus datang ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil karena kita akan mengisi surat pernyataan di atas materai. Yang perlu Bapak Iskandar bawa cuma bawa KTP aslinya, KK asli, dan surat pernyataan bisa kita tanda tangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oke, itu tadi penjelasan dari Ibu Betty dari Pak Miskandar ya. Kalau masih belum jelas nanti bisa inbox saja ke fanpage Facebook Disduk Capil Pali ini. Oke, selanjutnya masih banyak kali pertanyaan. Bagi yang di luar Pali pun nggak masalah. Kalau mau tanya-tanya ke kita akan jawab. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Keduruk. Bapak Keduruk tanya nih Pak, kenapa kakak di suatu desa banyak salah nama dusun? Misalnya desa ada 3 dusun, contoh lahir sampai dewasa di dusun 1, tiba-tiba di kakaknya tinggal di dusun 3, dan juga banyak tidak tertulis jelas dusunnya dusun berapa. Bagaimana kalau kami mau mengubahnya? Oke Bapak Keduruk, bisa nanti langsung dijawab langsung oleh Bapak Usni Zailani. Bapak Keduruk. Oke, terima kasih Pak Keduruk. Selamat pagi menjelang siang ini. Anda ingin memperbaiki alamat. Ya. Jadi tentunya dibawa kakaknya ataupun di WA kan kakaknya berikan penjelasan yang jelas di mana alamat yang sebenarnya. Nanti kita perbaiki itu. Nanti kita perbaiki sesuai dengan permohonan mengisi formulir yang telah kami siapkan nantinya. Ya, barangkali itu ataupun ditambahkan Ibu Betty Desiana yang silakan Ibu membidangi hal Betty ini. atau ya silakan Ibu Betty. Pak Keduruk. Pak Keduruk mengenai kakaknya beda dengan tempat tinggal dan dusunnya yang sekarang. Itu bisa bawa kakaknya aja, bisa ke kantor Dukcapil, bisa juga kita lewat online dan mengisi formulir. Formulir itu biasanya sudah disediakan oleh Dinas Dukcapil. Biasanya kita diserahkan ke kepala desa dan atau perangkat desa. Nanti dikirim. Setelah selesai nanti kita kirim lewat ojek dan pihak pos. Oke, terima kasih Ibu Betty penjelasannya. Kalau mau kurang jelas nanti bisa secara pribadi dengan Ibu Betty, Kabid pendaftaran penduduk. Selain lewat lewat chat, lewat komentar, kita juga ada pertanyaan nih dari inbox. Ada yang malu-malu mungkin, ada yang lewat inbox, ada juga yang bertanya. Kita mau jawab nih satu persatu, lumayan banyak. Nanti bisa dijawab oleh Bapak Gali, mungkin nanti bisa jawab Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Restu AB. Kepada yang bertugas, bisa tak kami mau membuat KTP secara online karena sekarang kami berada di Kepulauan Riau, jadi susah nak balik karena lagi musim virus. Oh ya, jauh ya. Kalau kakak sudah ada, mohon dibantu, kami diminta KTP oleh pihak perusahaan, tolong dibantu nih. WA kami 0852 sekian. Siapa nih yang mau jawab untuk Bapak Restu? Silakan Bapak Gali mungkin. Dijawab Pak untuk Bapak Restu di Kepulauan Riau, nak balik susah. Jadi selamat pagi Pak Restu Abi. Jadi admin Dirjen Dukcapil sudah memfasilitasi untuk perekaman di luar domisili dan pencetakan KTPL di luar domisili. Jadi kalau Bapak belum perekaman, silakan Bapak berkoordinasi dengan Capil di mana Bapak berdomisili sekarang. Artinya ketika di Kepulauan Riau, misal di Batam, Bapak silakan berkoordinasi dengan Dukcapil Batam, bisakah
saya perekaman di luar domisili saya. Admin Duk, Dirjen Dukcapil sudah memfasilitasi Bapak berkoordinasi dengan tuh. Terus masalah terus apa lagi tadi Pak? Pembuatan KTP-nya. Nah, pembuatan KTPL kalau memang Bapak punya keluarga di sini ataupun susah untuk kembali ke Dukcapil Pali, silakan berkoordinasi dengan keluarga di sini untuk minta cetakan KTP yang bersangkutan. Nanti keluarganya mungkin bisa mengirim KTP-nya ke Batam. Jadi silakan keluarganya koordinasi dengan Dukcapil Pali untuk pencetakan KTPL-nya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Gali. Terima kasih lagi kepada Bapak Gali, Kabid Pencatatan Sipil Kabupaten Pali. Bukan sekedar Bapak restu kepada seluruh penduduk Pali yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia gitu ya. Bagi yang mau mungkin ada di kedubes mana gitu ya, ada warga Pali yang ingin ngurus secara online bisa, jangan takut. Pokoknya kami seluruh warga Pali yang mau inbox di sini akan kami urus semuanya tanpa terkecuali. Asal dia warga Pali dan gratis. Oke, selanjutnya mungkin akan dijawab oleh Bapak Usni lagi. Ini ada pertanyaan dari Ike Yeni Arti. Ike Yeni Arti, Ibu ya, Ibu Ike. Assalamualaikum, Min. Oh, admin. Assalamualaikum. Mau nanya Min, masih bisa nggak ganti nama anak di akte? Soalnya anak kami ini sering nangis. Nggak ada sebab, kata orang yang ngobati karena keberatan nama. Umur anak 2,5 tahun. Kalau bisa gimana caranya, Min? Mohon infonya. Mungkin Pak Mimin, Pak Mimin, Bapak Gali sebagai Kabid Pencatatan Sipil untuk menjawabnya. Keberatan nama, Pak? Ibu siapa tadi Pak? Ibu Ike. Ibu Ike. Jadi Bu Ike, kalau di administrasi kependudukan itu tidak mentolerir namanya itu sakit, nama keberatan atau gimana Bu. Jadi kalau memang Ibu mau mengubah data anak, perubahan nama, Ibu silakan untuk pengajuan ke pengadilan negeri untuk perubahan nama. Jadi silakan Ibu lampirkan KK asli, akte asli dan dokumen pendukung yang ingin menyatakan bahwa anak itu ingin berubah nama. Jadi ketika sudah ada penetapan pengadilan tentang perubahan nama, baru nanti Dukcapil akan memproses dengan membuat catatan pinggir pada akta kelahiran. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bapak Gali. Ini baru aja masuk nih, empai saja, empai saja. Dari Ibu Meta Riani. Assalamualaikum kakak. Ya dek. Ini Meta mau nanya masalah data kakak. Tidak ditemukan, belum terdaftar secara online. Minta tolong diaktif ke data kakak keluarga Meta. Kak, soalnya Meta nak melok tes, tapi data tidak ditemukan. Siap. Oke, siapa yang menjawab Pak Usni? Ya. Mungkin bisa jawab Ya, ke adik Meta. Untuk adik Meta atau ibu, Ya. untuk supaya aktif, Hah? kirimkan WA kan kopi kakaknya. Nanti operator kita bisa mengaktifkannya. Itu saja. Oke, mudah sekali. Kirimkan nick, foto Ya, nih, foto kakaknya ya. Jadi itu adik Meta, jangan takut untuk ininya kirimkan saja nomor kakaknya, foto kakaknya. Selanjutnya lagi pertanyaan, banyak sekali ini pertanyaan yang masuk. Banyak dari Mitro. Mitro, ya. Min, bisa nggak? Bisoda kalau bahasa Indonesia aja lah ya. Min, bisa nggak kalau mau memperbaharui EKTP yang rusak? Oke, Mitro, mungkin Ibu Bapak Usni bisa jawab Pak? Bisa bawa ke sini. Ke sini. Yang rusak itu dikirimkan ke sini atau foto di copy WA kan bisa operator kita menggantikannya rusaknya itu. Dan yang rusak itu jangan hilang, nanti diserahkan ke ojok ataupun ke
pos yang bertugas yang mengantarkan. Tapi kalau memang bisa yang bersangkutan datang ke sini bawa KTP yang rusak. Nanti 10 menit selesai kita ganti. 10 menit. 10 menit. Baik, ini masih banyak lagi pertanyaan Pak. Siap ini Pak? Siap. Pertanyaan masih 200-an lagi Pak. Siap. Kita sesuai dengan moto membahagiakan masyarakat. Pertanyaan dari Bapak Lian Saputra VGMC. Aduh, Lian, Assalamualaikum. Nanya Pak, bagaimana aman KTP kalau KTP tubuh hilang? KTP saya hilang. Buat langsung saja Pak siapa namanya? Lian. Pak Lian, terima kasih. Kalau KTP-nya hilang, buat surat keterangan hilang. Nanti bawa ke sini kita kita ganti. Keterangan kehilangan dari Iya, surat kepolisian. keterangan kehilangan dari kepolisian bawa ke Dinas Kependudukan dan Sipil, kita ganti KTP-nya yang baru. Ya, bagi masyarakat Bali Gratis, Nah, ini semuanya pelayanan gratis. secara gratis. Secara umum, kami mau menyampaikan semua pelayanan bisa kami terima secara online karena kami ada inovasi, namanya inovasi Sagarurung Kli Salai. Ini ada bannernya. Nah, mungkin kalau mau butuh penjelasan lebih dalam mengenai inovasi Sagarurung Kli Salai, mungkin Ibu Kabit Inovasi ingin menjelaskan kepada masyarakat dan kepada fans-fansnya tentang inovasi ini. Silakan Ibu Dewi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bisa. Terima kasih Pak Moderator ya. MC kita ini yang MC yang keren ya. Jadi untuk informasi saja pada masyarakat, kita di Distrik Capil ini meneruskan undang-undang dari Undang-Undang 24 2013 tentang Aminduk, bahwa kita pelayanan ini tidak hanya dari pelayanan masyarakat langsung laporan ke kita. Jadi kita melalui sistem pelayanan stelsel aktif. Jadi kita aktif untuk melayani masyarakat di Pebola kemanapun, ke desa ataupun di sekolah ataupun juga di kecamatan. Dan kita juga ini meneruskan juga Permendagri nomor 19 tahun 2018 tentang percepatan peningkatan kualitas layanan masyarakat. Jadi kita di Capil Pali ada 4 inovasi kita, Bapak Ibu sekalian, sahabat Bisa, dimanapun berada, kita ada 4 inovasi yang kita sudah terapkan di Distrik Capil Pali, yaitu 1, Sagarurung Kli Salai, di mana inovasi ini adalah sudah familiar bagi Distrik Capil, bagi masyarakat Pali, sebagaimana Sagarurung ini adalah makanan khas di Pali khususnya. Jadi ini sangat familiar dan booming di Pali khususnya, yaitu Sagarurung Kli Salai, di mana siaga urusan penting kependudukan melalui aplikasi sampai selesai, di mana inovasi ini adalah pelayanan ke masyarakat yang melakukan pengajuan 1 dokumen mendapatkan 3 atau lebih dokumen sekaligus, yang dimana kita bekerja sama dengan lintas sektoral, yaitu RSUD, IBI, Ikatan Bidan Indonesia, FKUK, Forum Komunikasi Umat Kristiani, terus itu Kades, Kepala Desa, dan seluruh bidan desa di Kabupaten Nusa Abah Mata Ilir. Jadi kita ada grup-grup teman-teman sekalian, grup IBI, Bidan Desa, RSUD, dan layanan Adminduk khusus Kades, dan FKUK khusus untuk perkawinan bagi umat Kristiani. Di situ kita seluruh masyarakat melalui online. Jadi mereka hanya mengupload ke lintas sektoral kita tadi, mitra kerja kita tadi, itu langsung ada yang lahir, ada yang meninggal, atau ada yang melakukan perkawinan bagi umat Kristiani, bisa mengupload ke grup-grup tersebut atau grup umum, yaitu grup masyarakat khususnya. Kita ada 4 grup, bisa kita langsung mereka upload syarat-syaratnya dan kita langsung proses di tempat dan langsung kita terbitkan dokumennya dan kita langsung kirimkan melalui mitra kerja tersebut atau PT Pos dan Ojok Pali, dan mereka langsung ke masyarakat tersebut. Terus ada dua yaitu inovasi
SIDAKSA. SIDAKSA itu sisira ekstensif, dokumen kependudukan ke sekolah, desa, dan ke kecamatan, kabupaten. Di situ kita melayani langsung ke masyarakat dan langsung penerbitan di tempat. Walau itu pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk. Dan ketiga, kita ada inovasi kuda-kuda kuku, yaitu kuda-kuda kuku itu adalah kudatang dan kuberikan hadiah bagi yang berulang tahun. Ini mengapresiasi masyarakat yang berulang tahun, khususnya yang ke-5 tahun dan ke-17 tahun. Terus itu ada yang terakhir, kita ada rumah sahabat Gisa atau kujebol dan kuintip desamu. Jadi di sana kita door to door. Di sini kita baru 2 mencontohkan dari semua desa, yaitu Desa Pandan, Kecamatan Tanah Abang, dan Desa Betung, Kecamatan Abak. Di sana kita melakukan pelayanan langsung door to door, memberikan melayani masyarakat door to door. Kita mengetahui bagi masyarakat mana yang belum memiliki dokumen kependudukan, dan kita juga bekerja sama dengan RSUD dalam hal golongan darah. Jadi bukan hanya tidak hanya penerbitan, tapi kita memutakhirkan data yang di dalam KK tersebut. Itu saja, Pak. Terima kasih Kabid Inovasi yang telah memberikan arahan tentang apa arti inovasi yang diutarakan tadi, Sagalorong, Kelisarai, dan rumah sahabat Gisa, dan yang lainnya tadi ya, kudaku. Barangkali bagaimana Pak Teguh, masih ada pertanyaan? Masih banyak Pak, kayaknya sampai jam 5 sore masih kurang waktu kita ini. Ini Pak, Ibu Wito yang tadi tanya lagi. Maaf sebelumnya, mohon bantuan Bapak Ibu di Sdukcapil. Ada permasalahan data kependudukan. Ada salah satu warga dari luar daerah Pali yang sudah menetap di Kabupaten Pali, yang sudah lama menetap, namun belum pernah memindahkan data kependudukannya ke Pali. Masalahnya, data-data kependudukannya sudah hilang, baik KK maupun KTP. Dan bagaimana solusi dan penjelasannya? Oh, sudah hilang Pak, sudah lama di sini, sudah tetap lama di sini, tapi datanya belum sempat daftar di sini, daftar penduduk di sini. Siapa ini yang jawab? Mungkin Ibu Kabid, Ibu Betty bisa menjawab pertanyaan Ibu Wito ini. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan dari Bu Wito. Bu Wito ini udah lama bertempat tinggal di Penukan Apat Pematang Hilir, tapi tidak mempunyai data sama sekali. Kemarin datanya di kabupaten ataupun di provinsi mana itu. Kita bisa lihat dengan iris mata kita. Kalau Bapak Ibu tidak punya mic-nya lagi, bisa kita lihat dengan iris mata. Jadi Bapak ini bisa datang aja ke Dinas Dukcapil, nanti kita bisa bantu pindah. Tapi ini tergantung juga kabupaten mana ataupun provinsi mana, karena kita minta bantuan ke provinsi lain ataupun ke kabupaten lain. Tergantung dari dia, karena kita minta surat pindah SKPNI. Apabila dia mengeluarkan SKPNI, kita untuk Dinas Dukcapil Pali bisa memproses KK dan KTP yang dipertanyakan oleh Pak Wito tadi. Bu Wito, barangkali tambahan, tentunya Ibu Wito, siapa yang mau pindah ke sini, ke Pali ini yang dari provinsi lain, kalau dia memang tidak punya KTP KK, tetapi dia sudah membuat KTP KK di tempat yang lain, itu tentunya membuat laporan ke polisi dulu, buat surat kehilangan. Nanti bawa surat kehilangannya ke kantor Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Pali untuk diperiksa iris matanya, di mana dia berada, nanti kita tahu di sana. Barangkali itu tambahan. Tambahan dari Pak Gali. Jadi permasalahan penduduk yang sudah lama menetap di domisili di daerah tujuan itu menjadi masalah ketika penduduk tersebut sudah lama tinggal di Pali. Terus
ketika dapat bantuan tidak pernah dapat bantuan, itu karena mereka tidak pernah punya data sama sekali. Jadi pertama yang harus ibu lakukan adalah mencari segala dokumen, baik ijazah, buku nikah, atau segala macam dokumen pendukung yang nantinya ibu harus mengisi formulir F101, formulir pencatatan biodata WNI. Jadi setelah ibu mengisi formulir tersebut dan melampirkan berkas-berkas tersebut, nantinya kalau memang sudah perekaman KTPL, kita bisa cek data dari iris mata ataupun sidik jari penduduk tersebut. Kalau misal penduduk tersebut sudah perekaman dan diketahui bahwa orang tersebut bukan tinggal di Pali, maka kita akan membantu proses pindah WNI dengan syarat mengisi surat pernyataan dan membawa materai 2000. Akan tetapi ketika kita sudah cek data biometrik mata, iris mata dan sidik jari tidak ketemu, maka kita akan mencari di konsolidasi karena berdasarkan nama. Dan ketika di konsolidasi pusat pun tidak ketemu, maka kita akan entry data baru. Dan itu pun harus mengisi formulir F101 ditambah dengan formulir tidak mempunyai dokumen kependudukan, surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan, itu harus diisi. Jadi ibu harus melengkapi pertama F101 dan formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan. Jadi mungkin kalau memang kurang jelas silahkan ibu inbox lagi ke kita dan bisa dikirim data-datanya, nanti kita cek data penduduk tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gali, Bapak Usni, dan Ibu Betty penjelasannya. Duh, dari jawab oleh 3 orang. Beruntung sekali Ibu Wito ini ya. Baik. Ada pertanyaan lagi dari Keduruk Putih. Wah, ini yang tadi Bapak Keduruk Putih ya. Mau tanya lagi. Ini tanya lagi ya, bagaimana cara merubah tempat lahir seorang yang salah di KK dan KTPL tapi tidak punya dokumen pendukung apa-apa? Solusinya gimana Bapak Gali? Langsung aja ini. Tidak bisa diproses. Ya, tidak diproses. Untuk setiap perubahan data kependudukan itu harus ada data pendukung dasar perubahan. Itu pun harus ada penetapan. Kalau misalnya perubahan tersebut harus ada, kalau tidak ada dasar ada penetapan dari pengadilan, seperti itu Bu. Karena data tempat tanggal lahir merupakan data statis, karena kita tidak mungkin lahir di 2 tempat, seperti itu. Oke, itu ya Bapak Keduruk. Saya yakin Bapak Keduruk ini banyak pertanyaan. Mungkin sudah disiapkan list pertanyaannya. Nggak apa-apa, tanya aja. Kami siap jawab. Pulang jam 10 malam, kami siap. Dan satu lagi Pak Teguh, ini menjadi attention bagi masyarakat kita untuk berdasarkan Permendagri 109/2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam Aminduk. Itu di pasal penjelasan bahwa untuk tempat lahir itu merujuk kepada nama kabupaten kota, bukan nama desa. Karena kebanyakan ini yang menjadi masalah ketika tempat lahir yang ada di ijazah dengan di akta kelahiran itu beda. Contohnya saja pendopo dengan talang ubi. Itu banyak kejadian di Pali ini, ada yang di ijazah pendopo, di akta kelahiran talang ubi. Dan begitu pun sebaliknya. Dan secara regulasi tidak mencantumkan nama desa itu tidak dianjurkan, karena setiap kabupaten kota nama desa itu sama, banyak yang sama. Makanya sesuai regulasi Aminduk dalam pasal penjelasan di Permendagri tersebut, tempat lahir penduduk merujuk pada nama kabupaten kota. Misal lahir di Prabu Muli, silahkan buat Prabu Muli. Kalau lahir di Penukal Abab Lematang Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, bukan Sukamaju, Air Hitam segala macam, bukan seperti itu. Itu untuk keselarasan dokumen administrasi. Oke, ada pertanyaan masuk lagi. Ada pertanyaan masuk lagi dari Sunade. Kok Sunade? Sunadi. Sunadi. Waduh.
dari Konoha nih kayaknya. Mau tanya, kalau punya KTP tapi belum kerja, Pak. Maksudnya? Ya nggak apa-apa, bagus. Oh, ini kita pengen ngasih tahu aja mungkin ya. Dari informasi nggak sih? Saya agak Kalau sudah punya KTP tapi belum kerjaan, cari kerjaan, Pak. Oke, ini ada pertanyaan. Sebagai persyaratan. Mungkin. Ada pertanyaan di inbox dari Bapak Angga. Mungkin bisa dijawab nih Pak Usni. Iya. Pagi Pak, pagi. Saya mau tanya Pak, jam berapa buka kantor Dukcapil Pak? Thanks. Oh, jam 8 pagi. Ini pertanyaan lanjutan lagi. Pak mau tanya ini kalau kakak kita duplikat mungkin maksudnya salah ketik ini. Duplikat gimana ini solusinya? Siapa ini mungkin Ibu Betty? Kakak atau KTP? Kalau kakak kita duplikat mungkin maksudnya KTP ya, nick ya. Kayaknya kalau dari lihat itu dari pertanyaan itu kayaknya KTP-nya. KTP-nya duplikat di kabupaten lain ataupun dia mempunyai NIK 2 di kakaknya. Itu bisa datang ke, kalau nggak mau datang ke Dinas Dukcapil bisa kirim lewat online. Kakaknya berarti NIK-nya ada 2. Kakak yang pertama dan kakak yang kedua NIK-nya kita nanti kirim ke via online. Nanti kita langsung dihapus kakak yang sesuai dengan KTPL-nya. Nanti dilihat dengan KTP-nya juga, bisa dikirim via WA juga KTP-nya. Cek di server. Oke, terima kasih Ibu Betty atas jawabannya. Selanjutnya lagi ada pertanyaan dari Dirman Cerane. Dirman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu yang lagi di kantor. Saya Sudirman mau tanya, apa bisa bikin akte kelahiran melalui online? Oh, bisa. Mungkin Bisa. Pak Usni, bisa dijawab Pak? Bisa, atau asal memenuhi syarat. Tentunya syaratnya surat keterangan kelahiran dari bidan ataupun dokter, katanya, kemudian surat nikah untuk dikirim, difoto lewat WA, nanti operator kita Nanti nomornya Dicantumkan. Ya, nomornya cantumkan saja di kolom komentar ya. Kalau malu lewat inbox boleh. Ya, Dirman ya. Oke, nah selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Firman Syah Pengki. Kalau orang tua lansia yang tidak bisa datang ke kantor camat atau kantor capil karena faktor usia, bisa tidak jemput bola untuk merekam EKTP? Karena mengingat sebentar lagi pilkada dan syarat utamanya EKTP. Gimana Pak Usni? bisa. Bisa. Gimana? Kalau memang belum rekaman, ya. Kalau bisa Dikumpulkan Kak. Kalau memang banyak orangnya, kumpulkan, nanti kirim surat ke sini ataupun telepon ke pihak capil, di mana alamatnya, kita akan turunkan tim untuk melakukan perekaman. Jadi bisa ya, Bapak Firman. Silakan, kalau bisa jangan cuman yang lansia saja, yang cacat, yang kebutuhan khusus dan semuanya bisa dikumpulkan dan kita langsung jemput bola ke sana. Atau koordinasi dengan kepala desa Pak ya, dan kepala desanya bisa mengirimkan surat langsung ke kantor di Dukcapil Pali dan kita akan jemput bola ke sana. Baik, ada lagi pertanyaan dari Ami Friyono. Izin Pak, kapan di Dukcapil Pali mengadakan jemput bola ke desa-desa di wilayah Kecamatan Penukan Utara seperti kemarin waktu di Desa Erita? Kapan nih Pak? Kapan Pak mau ke Penukan Utara? Kangen mungkin. Ya, kita saat ini kita masih mendata juga. Kalau memang ada surat kepala desa untuk melaksanakan rekaman, masih banyak belum ada yang belum direkam. Kami Dinas Kependudukan Catatan Sipil siap untuk turun ke lapangan jemput bola. Ya, tinggal menunggu berita dari desa. Karena banyak desa-desa yang lain butuh, jadi belum sempat membuat jadwal. Itu kita menunggu karena mengejar pilkada ini, siapa yang lebih butuh itu lebih cepat menyampaikan jadwal, itu yang cepat kita tidak lanjuti untuk jemput bola.
itu lebih intinya mungkin bisa bersurat Pak ya. Ya, surati Oke. kepala desa. Nomor tadi. Koordinasi dengan kepala desa ya Bapak Ami untuk bisa mengirim surat ke kantor Capil Pali sehingga kami bisa jemput bola ke sana. Oke, ada pertanyaan inbox nih dari Rian. Mau tanya nih Pak, saya ingin daftar kartu prakerja tapi saat masukkan nomor kakak saya gagal diverifikasi padahal sudah benar. Mohon untuk bagaimana caranya biar valid. Dari Rian Pak. Ya, laporkan ke Dukcapil, mungkin itu Ada nomor masalah nicknya ya. Nanti kita konsolidasi pusat. konsolidasi. Insya Allah dalam berapa waktu bisa Selesaikan, Pak, ya. selesaikan. Oke. Bisa ke ini nah, ke nomor pengaduan kita. Bisa ke nomor pengaduan yang saat ini kami mau Ya, yang akan di bawah itu. ketik di Ya, kolom komentar. Nomor komentar. Bukan cuma Rian, semua nih yang mau daftar prakerja, Nomor EPA. daftar kartu Minta prakerja nomor EPA sama atau Martin. yang lainnya, Nomor tab. kirimkan saja nomor nicknya, kirimkan nomor kakaknya, atau foto saja kakaknya, kirimkan langsung ke Ya. Ketik. ketik nama, nick dan nomor kakak diketik, bisa inbox atau di WA ke operator kita. Siapa saja ya. Sekarang memang lagi musim Pak, prakerja Pak. Sekarang sudah gelombang ke 10 atau ke 11 ya, 10 ya. Nggak usah malu-malu. Kita siap. Kita siap. Ini ada pertanyaan lagi inbox dari ibu atau adik Bintang Bersinar. Infonya lagi. Wah, Bintang Bersinar. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon informasinya untuk pindah keluar dari Pali jika yang bersangkutan tidak berada di tempat. Apakah bisa diurus melalui WA? Jika iya, bagaimana prosedurnya? Apakah perlu surat pernyataan juga? Terima kasih. Mau pindah keluar Pak? Ya, kalau memang mau, terima kasih sama Ibu apa deh? Bintang. Ibu Bintang. Kalau dia memang mau pindah keluar, tentunya KTP kakaknya dilaporkan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bali. Nanti Dinas Kependudukan Sipil akan mengeluarkan nomor SKPNI-nya ya, surat pindahnya, akan memberikan surat pindahnya kemana dia mau pindah, kasih alamat yang dituju dan kirimkan kakak KTP. Formulir Pak. Ada isi. Formulir Ada Pak. mengisi formulir untuk pindah. Jadi dia harus datang ke sini kan. Mungkin Yang ada mengurus. tambahan mungkin dari Ibu Betty untuk Ibu Bintang tadi pertanyaannya mau urus Iya. ke Ibu Betty mungkin. Saya akan menambah sedikit ya Pak ya. Yang pertanyaan dari Ibu Bintang itu mau pindah dari Pali ke kabupaten lain ataupun provinsi lain. Prosedurnya. Prosedurnya bisa kita lewat WA pun bisa, bawa kakak ataupun KTP di WA. Formulir surat pindah itu biasanya kita udah dikasih dengan kepala desa dan kepala dusun, bisa minta dan bisa dikirim lewat WA aja. Nanti SKPNI kita kirim lewat ojok atau PT Pos. Artinya dia minta surat daftar isian yang di kepala dusun ataupun di kades itu. Jadi setelah diisi difoto dikirim di sini. Iya. Bersamaan dengan kakak dan Iya. KTP-nya. Iya Pak. Nanti diproses di Dinas Kependudukan Sipil, bisa dikirim Lewat nomor ojok. lewat ojok. Ini ini. Masuk lagi. Silakan. Ditambahin mungkin Bapak Kali. Jadi Ibu sekarang Bintang. karena kita namanya online, makanya sekarang penduduk bisa mencetak sendiri KK, akte kelahiran, surat pindah di tempat masing-masing. Artinya dengan mencantumkan nomor HP aktif dan email aktif. Nantinya tidak perlu dikirim lewat ojok, tidak perlu masyarakat ke sini. Ketika pengajuan tersebut masyarakat bisa sendiri mencetak di rumah. Artinya yang saya jelaskan tadi, penekanan pertama nomor HP aktif dan email aktif. Nantinya link dari Kemendagri untuk cetak KTP langsung itu masyarakat bisa membuka di email. Nanti setelah terpublish, artinya setelah tanda tangan kepala dinas terpublish, otomatis link dari Kemendagri untuk cetak KK bisa masuk ke email masing-masing penduduk sesuai yang diajukan. Makanya kami setiap pelayanan di kantor maupun pelayanan online harus mencantumkan nomor HP aktif sama email aktif. Jadi kami memberikan pilihan masyarakat
bisa cetak sendiri atau dicetak di sini dan dikirim lewat ojol ataupun penduduk bisa datang ke Dukcapil. Seperti itu, Pak. Oke, sudah? Terima kasih Bapak Gali. Ada pertanyaan lagi? Izin Pak. Ke bawah lagi tolong. Kalau bukan kata Baru itu. Iya, Itu. Maaf Pak, kalau bulan KTP sama ijazah beda. Gimana? Nah ini Bu Betty, KTP sama ijazah beda. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan dari Kat Sunadi. Ini mengatakan kalau bulan di KTP sama ijazah beda. Kita harus merubahnya, harus punya dasar. Dasarnya Bapak Kat Sunadi bawa akte kelahirannya ke Dinas Dukcapil. Kita ijazahnya sama KTP-nya dan kakak. Kita akan membandingkan data yang paling tertua bisa kita lihat dari akte kelahirannya. Kalau memang akte kelahirannya beda dengan kakak, nanti kita bisa rubah dan ada formulir untuk perubahan elemen data, kebenaran elemen data. Bisa mengisinya di Dinas Dukcapil, data itu bisa kita proses. Nah, ini berat ini. Oke, ada pertanyaan lagi dari Keduruk. Wah, lagi-lagi nih Bapak Keduruk Putih. Keduruk Putih tanya lagi, bagaimana cara memasukkan istri, ke kakak, tapi sebelumnya kepala kakak pernah menikah dan bercerai dan tidak mempunyai akte cerai dan tidak mampu mengurus akte cerainya. Dalam keadaan sekarang di kakaknya hanya seorang diri tapi berstatus menikah tercatat. Bagaimana solusinya? Waduh, ini berat ini. Kalau yang kelas berat mungkin langsung dijawab oleh Bapak Gali. Siap. Jadi untuk permasalahan yang Pak Kadoro, Pak, kita tanya lagi Pak, bagaimana cara memasukkan istri ke kakak tapi sebelumnya kepala kakak pernah, artinya Bapak yang Kaduruk ini mungkin menikah dengan istri yang sudah bercerai, tapi si istri ini menikah secara negara, tetapi tidak bisa mengurus ke pengadilan agama. Itu tidak bisa kita ubah, Pak, karena untuk yang menikah secara tercatat otomatis dia harus mengurus akta cerai ke pengadilan agama. Ketika pengadilan agama telah mengesahkan perceraian tersebut dan akta cerainya ada, baru kami bisa memasukkan istri ke kakak yang bersangkutan. Jadi harus mengurus surat cerai dulu, Pak. Itu harus, karena ketentuan undang-undang ibu tersebut menikah secara agama dan secara negara tercatat. Artinya cerai pun harus tercatat. Jadi solusinya yaitu tadi harus harus dan berkewajiban untuk mengurus ke pengadilan agama untuk proses perceraiannya, Pak. Seperti itu. Kalau dia kawin 2 kali, kawin pertama tidak kasih surat nikah, lalu yang pertama cerai, sama-sama lah kawin. Nah, yang istri kedua itu Kalau kami pribadi gitu, Pak. Oke, terima kasih Bapak Gali atas jawabannya. Kalau Bapak Kaduruk belum puas, kita akan kasih hadiah payung. Kayak sudah 3 kali kan? Gak apa-apa Pak. Kasih semangat buat yang lain biar banyak bertanya. Karena malu bertanya nanti sesat di jalan gitu ya. Sudah siapin ya hadiah payungnya? Sudah. Oke. Lagi ada pertanyaan yang tidak kalah serunya dari David. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, bisa tidak merubah nik yang tidak sesuai dengan tanggal dan tahun lahir? Terima kasih sebelumnya. Mungkin Ibu Betty langsung dijawab. Baiklah, kita menjawab pertanyaan dari Pak David. Bisa tidak merubah nik yang tidak sesuai dengan tanggal dan tahun lahir? Itu tidak bisa Pak David, karena nik itu tunggal seumur hidup. Dari pertama kita lahir sampai kita meninggal, nik itulah, tidak bisa kita ganti-ganti. tidak boleh. Ya, tidak bisa. Oke, Jadi, terima kasih. Sehingga ada tambahan dari Jadi Pak David itu bukan merupakan masalah umum di seluruh Indonesia. Kenapa?
nik yang tercantum di dalam KK KTPL berbeda dengan tanggal lahir karena nik itu sifatnya tunggal, data statis tidak bisa diubah. Nik merupakan kode khusus dan tidak berkaitan langsung dengan tanggal lahir. Intinya walaupun berbeda dengan tanggal lahir, nik dengan tanggal lahir tetap bisa digunakan nik tersebut dan bisa dimanfaatkan data ke pihak ketiga dengan pemanfaatan data. Jadi kalau memang tidak update, itu akan kami update. Tidak bisa mengubah nik. Seumur hidup nik itu tetap satu sampai sampai meninggal. Walaupun ada story-story lain. Ya, dari Bapak Katsunadi, terima kasih Ibu. Wah, ya sama-sama Bapak. Oke, sambil menunggu yang lain ikutan live, kami masih menunggu yang lain. Silakan klik Facebook Disduk Capil Pali. Ada pertanyaan lagi nih. Tapi saya GT Akta. Tapi oh ya, dari Pak Katsunadi tadi ya. Ada lanjutannya, terima kasih Ibu. Tapi saya tidak punya akte. Kalau Ibu Katsunadi tadi tidak mempunyai akte, berarti Ibu bawa buku nikah kalau udah menikah dan rapot sebagai penunjang untuk perubahan data kita. Ijazah, ijazah ada. Ya, jadi Ijazah bawa juga. Jadi untuk lengkapnya mungkin Bapak Gali bisa dijawab. ya, jadi untuk perubahan tepat tanggal lahir di KTPL, Bapak bisa mencantumkan ijazah Bapak. Nanti isi formulir perubahan elemen data. Tapi kita juga dianalisa terlebih dahulu, bukan diubah. Jadi kalau untuk perubahannya tersebut, Bapak silakan bawa dokumen pendukung, yaitu ijazah Bapak tadi. Seperti itu. Nah, Pak Kaduruk lagi nih. Tambahan yang tadi Pak, kepala keluarga yang nikah, masih yang tadi seri yang istri tadi, kepala keluarga yang nikah tercatat, kepala keluarganya yang nikah tercatat, tapi istri yang baru tidak mempunyai buku nikah. Nah, maksudnya bisa tidak istri baru tersebut langsung dimasukkan ke kakak? Gimana itu? Jadi gini Pak, itu kan dari awal sudah dijelaskan bahwa kalau dia nikah tercatat, dia harus mengurus akta perceraian Pak, harus pengadilan agama. Tidak, karena apa? Statusnya di sistem di Kementerian Agama maupun itu masih tercatat sebagai istri dari orang ini, si A. Itu. Jadi kalau misalnya masih tercatat Bapak nikah lagi dengan yang Ibu nikah lagi nih, itu ya kemungkinan mungkin poliandri. Tercatat di situ. Makanya nikah tercatat harus diselesaikan, nikah tercatat harus diselesaikan dengan juga akta cerai tercatat, Pak. Di sistem kita Pak sekarang sudah ada yang namanya cerai hidup tercatat, cerai mati, cerai hidup belum tercatat. Itu, dan kawin belum tercatat, kawin tercatat. Jika di kakaknya tertulis kawin tercatat, otomatis kalau dia nikah cerai hidup pun tercatat. Kalau dia cerai mati. Kalau dia nikah kawin tidak tercatat, kemudian memakai formulir formulir SPTJM perceraian karena tidak bisa menampil di kakaknya itu tercantum kakak kawin tidak tercatat, seperti itu Pak. Itu tetap harus mengurus pengadilan agama Pak, intinya itu. Tidak bisa tidak lagi harus ngurus Pak. Kalau tidak ngurus tidak bisa dicantumkan sebagai suami istri yang sah, karena itu tadi dia masih kawin tercatat dengan suami yang Oke Pak, siap. Oke, terima kasih Bapak Gali, dan juga terima kasih kepada Bapak Kaduruk. Kayaknya terbongkar semua ini cerita cintanya Bapak Kaduruk. Baik, ada pertanyaan dari yang tadi dari inbox Bapak Angga mau tanya, ini kayaknya tentang akte kelahiran lagi. Di inbox, nomor nicknya berbeda dengan nomor akte kelahirannya. Mohon solusinya Pak. Thanks, Angga. Nggak jawab tadi. Nomor nicknya berbeda dengan nomor akte kelahirannya. Angga tadi nanya apa? Oh, yang pertama tadi nanya
Pagi Pak, mau tanya, kalau nomor NIK anak saya berbeda sama nomor akte kelahiran, bisa nggak diganti? Oh, kalau kesalahan seperti itu berarti nanti NIK yang tercantum di KK yang tidak memiliki akte kelahiran akan diupdate dengan NIK yang akte kelahiran. Itu kemungkinan ganda, pasti ganda. Karena kalau NIK satu orang punya 2 NIK itu pasti ganda, Pak. Itu jadi ini yang jadi permasalahan di Pali, bahkan di seluruh Indonesia. Banyak pertama kesalahan data ganda, ketidaktahuan masyarakat. Jadi seharusnya kalau urus surat pindah dari pindah domisili dari kabupaten ke kabupaten lain, itu harusnya mengurus surat pindah dengan NIK yang sama. Misal Bapak Teguh Pak Angga ini dari Prabu Muli dengan kode NIK 1674. Ke Pali tidak mengurus surat pindah. Di entry jadi 1612. Ternyata pas perekaman ketahuan Bapak ini sudah punya data di lain. Dan itu menjadi masalah pelak makanya. Dan juga bagi yang penduduk yang menikah. Artinya ketika menikah seharusnya pisah kakak dengan orang tua, tetapi kakak orang tua tersebut tidak dilampirkan, dibuat di entry baru dengan NIK yang baru. Jadi seharusnya untuk pisah kakak dengan karena peristiwa pernikahan, maka harus melampirkan kakak dari orang tua, baik pasangan suami, istri. Jadi istilah kalau dalam bahasa Capil itu pecah 3. Ataupun kalau memang surat dari suami dari istri, dari pasangan itu dari daerah lain, silakan membawa surat pindah untuk mengisi formulir 101 untuk dibuatkan kakak baru dengan pasangan suami istri tersebut sebagai anggota keluarga di dalam kakak tersebut. Intinya kejujuran masyarakat. Kalau memang sudah pernah punya data, ya silahkan melapor ke Capil. Saya pernah data, nanti kita akan membantu semaksimal mungkin untuk membantu memproses kepindahan tersebut. Itu Pak. Terus jadi intinya yang Pak Angga tadi, NIK yang tercantum di akte kelahiran itu nanti diupdate, digabung dengan data yang si orang tua tadi. Jadi NIK yang lama tadi kita kalau dalam bahasa Capil itu diubah flag menjadi 4, artinya ganda. NIK yang tercantum di dalam akte kelahiran itu yang secara regulasi sebagai sah untuk digunakan dalam pemanfaatan data. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bapak Gali, penjelasannya panjang lebar tinggi. Sudah didengar tadi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada inbox dari Paru Rozi si kamar. Waduh, ini dari Konohali kayaknya. Paru Rozi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oke ya, sudah siang nih ya. Mau tanya bagaimana cara prosedur mau pindah dari Kabupaten Muba ke Pali. Kelengkapan dari desa kecamatan sudah, cuman kabupaten belum, katanya lagi dalam proses. Mau tanya infonya. Sekarang semua agak sulit karena wabah, jadi tidak bisa ke sana. Oke, mungkin bisa dijawab oleh Ibu Betty. Bagaimana mau pindah dari Muba ke Pali? Bisa dijawab? Siapa Bapak apa tadi? Faru Rozi. Pak, baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Faru Rozi. Mungkin sekarang kan masa COVID-19, Pak Faru Rozi mau datang ke Kabupaten Muba, memakan waktu dan memakan biaya. Bisa datang ke Dinas Dukcapil Kabupaten Penukarabak, mengurus surat pindahnya, kita bantu dengan pihak online. Bapak Faru Rozi membawa kakak, KTP yang asli dan bawa materai 2 karena akan membuat surat pernyataan yang akan dibuat oleh Dinas Dukcapil. Pak Rozi di atas materai menandatangani surat pernyataan itu bahwa memang betul mau pindah dari Kabupaten Muba ke Kabupaten Pali. Oke, terima kasih Ibu Betty jawabannya. Gimana Pak Faru Rozi? Sudah ngerti ya? Nanti inbox lagi aja kalau memang belum jelas atau pengen penjelasan lebih lanjut. Selanjutnya ada lagi nih pertanyaan nih dari Rizky. Maaf Pak, saya mau tanya. Ya, tanya silakan. Saya orang Pali, 20 tahun di Pali, tapi sekarang saya pindah dan menetap di Jawa Tengah. Oh, sudah orang Pali asli, sudah 20 tahun tinggal di Pali, sekarang pindah ke Jawa Tengah. Sedangkan kakak sama KTP saya masih Pali Sumsel. Apakah bisa kalau mau cabut kakak dari
Jawa Tengah dan buat kakak baru di Jawa Tengah. Kalau bisa gimana nih syarat-syaratnya? Terima kasih. Oh, Ibu Betty mungkin? Iya. Dia sekarang lagi di Jawa Tengah, Bu. Oh, baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari siapa tadi? Dari Rizky. Dari Rizky. Bapak Rizky. Bapak Rizky udah 20 tahun diam di Kabupaten Pali. Sekarang udah pindah ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Bisa kita bantu Bapak Rizky? Ada nggak keluarganya lagi yang ada di Pali? Kalau memang ada keluarganya di Pali, kalau memang ada keluarganya di Pali, bisa dibantu via online. Kepindahannya nanti kita terbitkan SKPNI, tapi saya minta tolong KK dan KTP-nya dikirim lagi ke Dinas Dukcapil Kabupaten Pali. Ya. KK dan KTP-nya. Harus dikirim dulu Ya. kakak KTP-nya Ya. fisiknya ke sini, Fisiknya. baru nanti kita kirim surat pindahnya. Pindahnya. Tuh, ditakutkan nanti ketika tidak dikirim berkas aslinya, penduduk mempunyai dua dokumen. Itu yang akan menjadi masalah nantinya. Iya, bisa. Tuh, atau bisa Bapak berkoordinasi dengan Capil di Jawa Tengah agar nantinya Capil Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan Capil Pali. Nanti akan dibantu. Oke, terima kasih Bapak Gali atas jawabannya. Pertanyaan baru nih dari Bapak Kaduruk lagi. Oke, Bapak Kaduruk. Saya pernah juga ketemu kasus seseorang yang data di KK dan KTPL-nya berbeda semua, nama, nik, dan tanggal lahir berbeda semua, tapi itu hanya satu orang. Oh, mungkin dia pernah ada kasus nih. Dan itu kasus itu banyak itu Pak, kasus yang seperti itu. Dan itu bisa langsung dikoordinasikan ke Disdukcapil kabupaten masing-masing. Nggak perlu takut kalau ada yang ganda segala macam, bisa langsung dikoordinasikan. Yang jadi masalah adalah biasanya banyak warga yang malas atau takut untuk berkoordinasi dengan Disdukcapil. Kalau di Disdukcapil Pali tenang, semuanya ceria dan bisa diatasi dengan mudah gitu ya. Oke. Sebenarnya ada lagi ini untuk masyarakat bagi yang ragu-ragu atau segala macamnya tentang berkas yang sering datangnya terlambat, yang pakai pengantaran lewat ojek online. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Betty atau Ibu Dewi, itu gimana? Kadang sering banyak yang tanya, kok punya saya belum nyampe, itu silakan dijawab mungkin. Bapak Gali. Ibu Betty, silakan. Banyak warga yang tanya seperti itu. Baiklah, saya akan menjawab. Mungkin itu suatu masalah ya. Ada beberapa masyarakat bertanya datang ke Dinas Dukcapil mengenai KTP ataupun KK-nya atau akte. Tapi setelah kita lihat di BA kita, berita acara kita, berkas dokumen itu sudah kita kirim lewat ojok. Bapak Ibu bisa koordinasi langsung ke nomor ojok, telepon ke nomor ojok di mana keberadaan dokumen kependudukan itu. Nanti nomor telepon ojoknya kita lampirkan di di bawah ini. Seluruh belangko ini pakai kertas HPS. Ya, atau kita koordinasi juga ke pihak ojoknya. Ya, terima kasih Ibu Betty atas jawabannya. Jadi kawan-kawan, semua masyarakat Pali jangan takut, berkas yang disampaikan oleh Disdukcapil Pali ke masyarakat akan dikirim langsung lewat ojek online. Oke, baik, ada juga yang sering banyak pertanyaan, kenapa sekarang berkas dokumen kita kok sudah berubah, kok mirip kayak fotokopian gitu kan? Mungkin Bapak Sekdin, Bapak Usni bisa menyampaikan ke masyarakat langsung nih Pak tentang peraturan terbaru mengenai dokumen kependudukan. Silakan Pak. Baik, terima kasih para masyarakat Kabupaten Pali yang telah banyak bertanya, dan ini pertanyaan masalah penggunaan kertas belangko, akte kelahiran, KK, dan surat pindah. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan mengenai penggunaan kertas
di mana saat ini sudah seluruh Indonesia menggunakan kertas HPS yang 80 gram untuk pembuatan akte kelahiran, kartu keluarga, dan surat pindah, termasuk akte kematian, terkecuali belangko KTP. KTP tetap seperti yang lama. Jadi yang saat ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 109 2019, semua belangko mempergunakan kertas HPS 80 gram. Jadi semuanya bisa melakukan imunisasi ini, arti kata tetap sah dengan kertas ini. Dan kalau perlu pada masyarakat disarankan semua dokumen ini, KK, akte kelahiran, akte kematian, ini diusahakan dipinil supaya tahu yang aslinya. Barangkali ini Pak Teguh yang perlu kami himbau, kami sampaikan kepada masyarakat. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Kalau memang masih ada, kita lanjut. Lanjut, masih banyak nih Pak. Oke, terima kasih Bapak Usni. Lanjut. Ini ada lagi pertanyaan dari Eko Wijaya. Izin nanya Pak, silakan, nggak perlu takut-takut. Bisa nggak ganti foto EKTP? Tanda tanya. Mohon dicerahkan, mohon pencerahannya. Kirain fotonya mau dicerahkan. Pakai itu ya, Garnier ya. Silakan mungkin Bapak Gali atau Bapak Yosi untuk menjawabnya kepada Bapak Yosi. Silakan. Gali. Pertanyaan dari Eko Wijaya, izin nanya Pak, bisa tidak ganti foto EKTP, mohon penjelasannya. Bisa Pak, cuma kalau untuk sekarang kami tidak melayani untuk perubahan foto karena mengganggu pelayanan. Jadi ketika ada orang yang ingin ganti foto, otomatis semua pelayanan untuk perekaman pencetakan harus di stop. Jadi untuk sekarang mohon maaf kami tidak melayani untuk perubahan foto, kecuali ada perubahan karena kesalahan teknis. Itu bisa kita ganti. Tapi kalau karena mukanya dari ganteng jadi Pencerahan, jelek jadi ganteng, Contoh ganti itu baju. belum kami layani. Mohon maaf. Mungkin ya. Oke, lanjut. Ada tambahan dari Bapak Yosi? Sudah cukup ya? Dari Yeri Ardinata. Nah katanya nomor NIK sama tanggal lahir aku juga beda. Cak mana itu? Jadi aku nak lahir ke BPJS aku tidak bisa cair. Nah ini dia nomor NIK sama tanggal lahirnya beda. Silakan mungkin Bapak Gali atau Bu Betty. Ya, jadi sama jawabannya dengan Bapak tadi masalah perbedaan tanggal lahir yang ada NIK dengan tanggal lahir. Saya jelaskan bahwa NIK itu sifatnya tunggal, tidak bisa diubah. Dan ada tanggal lahir itu bisa diubah asalkan ada data pendukung segala macam. Akan tetapi NIK karena ini bermasalahan dengan adanya pemanfaatan data. Walaupun berubah tanggal lahir kapanpun dan sejarahnya kapanpun dia tanggal lahir berulang kali sampai 4 kali 5 kali tanggal lahir, NIK itu tetap NIK yang pertama kali di entry itu tidak menjadi masalah ketika terjadi untuk pemanfaatan data asalkan datanya sudah diupdate. Itu karena apa? Baik BPJS, baik bank, perbankan segala macam itu memakai data dari Dukcapil. Artinya mereka hanya sebagai pengguna. Jadi seharusnya itu tidak menjadi masalah karena sesuai dengan regulasi dan undang-undang bahwa NIK itu tetap seperti itu. Oke. Terima kasih Bapak Gali. Ibu Yeri Ardinata. Sudah dijawab oleh Bapak Gali tadi ya. Jadi tenang aja, BPJS-nya tetap bisa cair. Nanti kirimkan saja nomor kakaknya ya ke inbox saja ke kita. Nanti akan kita cek. Nah, kita cek terlebih dahulu, kita verifikasi dulu. Oke, ini lagi ada pertanyaan dari kakak Bapak Egi. Pak, saya warga desa Pantadewa, Talang Ubi. Mohon maaf, menyangkut soal nomor kakak sebelumnya belum terdaftar online. Mohon untuk panduan cara online-nya. Oh,
konsolidasi ya. Nanti kirimkan saja itunya Pak ya, kak nomor NIK dan nomor kakaknya ke inbox saja langsung ke sini, nanti bisa akan kita konsolidasikan. Nah, itu mudah itu. Yang mudah-mudah begini silakan tanyakan terus, mudah jawabnya. Oke. Ada lagi nih pertanyaan dari pemirsa kita, Bapak Ari Yala. Kalau bisa buat seminggu 3 kali live-nya. Oh tentu, kita akan buat seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Tenang saja, semua pendapatnya akan kami tampung. Akan kami tampung. Wah, sebuah masukan yang bagus. Gimana yang lain, sepakat nggak ini? Kita tampung dulu Pak ya. Kami setuju ini, ada masukan ini. Ya bisa tambah gaji nih kayaknya nih ya. Oke. Ada pertanyaan nih dari Bapak Agus. Assalamualaikum. Izin nanya, saya sebagai masyarakat Pali bertanya masalah KTP istri saya, foto saya dan data KTP-nya, data saya. Gimana solusi benerinya? Mohon bantuannya, terima kasih banyak. Apa ini fotonya lu? Masalah KTP saya, fotonya, Foto saya dan data KTP data saya. Oh ini, Tukar foto. Delika. Oh iya. Delika dia. Oke, silakan Bapak kali. Delika. Jadi pertanyaan dari Bapak Ari ini lumrah terjadi di Pali. Terjadi permasalahan data-data suami tapi foto-foto istri atau sebaliknya. Itu untuk permasalahan tersebut harus dilakukan penghapusan data perekaman di pusat, Pak. Jadi memang agak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penghapusan tersebut, tapi paling cepat biasanya 2 hari itu sudah, sehari atau 2 hari sudah bisa dicetak, dan seketika sudah penghapusan maka penduduk tersebut harus perekaman ulang. Jadi kalau sudah perekaman ulang baru bisa kita cetak KTP-nya lagi. Seperti itu, Pak. Yang jelas bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Tinggal waktunya. Sudah ada persetujuan dari pusat. Kalau cepat persetujuan dari pusat, cepat selesai. Nah, ini pertanyaan dari Pak Eko Wijaya. Pak, kenapa NIK dan nomor KK saya tidak valid? Itu tadi karena tidak terjadi sinkronisasi data antara pusat dengan daerah. Artinya harus ada sinkronisasi data. Mungkin Pak Eko Wijaya pernah ada perubahan data. Jadi Pak Eko Wijaya tadi di komen di sini tadi sudah ada nomor pengaduan Dukcapil. Bapak silakan ketik nomor KK, NIK, nama lengkap dan perihal permasalahannya apa, seluruh anggota keluarganya. Ya, mungkin itu. Oke, terima kasih Bapak Gali. Ini ada pertanyaan inbox, mungkin Gali. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Mela Legina. Mau tanya tentang ini, Pak, kami ganti KTP karena KTP-nya sudah tidak layak pakai, sudah tidak jelas lagi. Jadi kira-kira bisa nggak hari ini sudah selesai? Waduh. Pak, Ibu Mela. Bisa, Pak. Gimana jawabnya, Pak? Bisa. Bisa. Apa gimana? Bawa KTP yang Bawa rusak. KTP yang rusak, kirim ke sini. Kirim ke Kecapil, KTP yang rusak nanti kita ganti. 5 menit. Pacak enggak melalui ojol, Pak? Pacak. Baca. Kami kirim loh, malah sedunan. Ibu Mela, kami bisa ini ya lewat ojol, Pak ya? Iya, lewat ojol kita kirim. Di mana alamatnya tadi? Ya, sesuai KTP itu. Ibu Mela Legina dan suami Pardiansyah. Oh, siap. Ya itu ini. Enggak, suruh suami aja di sini. Oke. Pada seluruh masyarakat Pali, nggak usah takut ya, bagi yang KTP-nya rusak, KTP-nya terbelah jadi terbelah kaca gitu ya, sampai sebelah 1.000, retak 1.000. Nah, itu kita semua bisa lem lagi. Bukan maksudnya dilem lagi, kita cetak lagi ya. Contoh misalkan waktu mau naik motor,
kejepit di kantong, jadi KTP-nya belah gitu ya, bawa aja langsung ke sini. Kalaupun tidak bisa, difoto dan dikirim di inbox atau lewat WA operator. Kalaupun mau diantar lewat ojek online bisa, karena kami ingin masyarakat itu di rumah saja. Selama pandemi ini akan kami kirimkan lewat ojek online. Siapa aja, bukan Ibu Mela saja. Oke. Selanjutnya dari Depri Excel. Waduh, Depri Excel. Saya PowerPoint, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh nanya tak? Masalah nak buat kakak, tapi kami kata surat nikah. Bagaimana solusinya? Aduh, gimana nih? Siapa yang jawab? Ibu Betty dari Bapak Depri. Dia mau buat kakak tapi nggak punya buku nikah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Depri. Dia mau buat kakak tapi tidak ada buku nikah. Sekarang kita udah dipermudahkan dari Kemendagri, kita bisa memakai SPTJM perkawinan. Jadi Bapak Depri bisa membawa kakak aslinya, kakak suami kedua orang tuanya, yang suami ataupun yang istri, dan bawa materai ke Dinas Dukcapil. Nanti kita bisa mengisi formulir SPTJM perkawinan. Nanti dan mengisi kebenaran data bahwa memang Bapak Depri ini tidak mempunyai data sama sekali. Nanti langsung kita enter, langsung cetaklah kakaknya. Sosialisasi lagi, Pak. Sosialisasi lagi bayar masalah scan segala macam itu. Jadi masyarakat itu. Kabari lagi tentang ini dokumen. Apa tadi kakaknya? Nah, ini dokumen. Langsung ya kan? Sir, Bu. Pak, Baiklah Bapak Ibu, saya akan mengingatkan kembali di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil banyak perubahan mengenai regulasi tentang pencetakan belangko. Sekarang telah menggunakan HPS 80 mg A4. Ini bentuk untuk akte kelahirannya. Untuk akte kelahiran contohnya, mungkin Bapak Ibu bingung kalau kemarin bentuknya ada warna, tapi kalau sekarang polos seperti kayak fotokopi. Tapi ini asli. Dan mungkin Bapak Ibu bingung juga kalau kemarin ada tanda tangan kepala dinasnya, tapi sekarang tidak ada lagi. Kita sudah menggunakan TTE, barcode, tanda tangan elektronik. Nah, begitu juga dengan kakak Bapak Ibu. Sama, kalau kemarin kakak banyak masih pakai kakak warna biru, tapi sekarang udah kertas putih. Mungkin Bapak Ibu bingung kalau datang ke Capil, kenapa kemarin banyak pertanyaan mengenai kakak, kenapa kakaknya tidak warna biru lagi, sekarang udah warna kertas putih ini. Inilah kakak aslinya sesuai dengan Permendagri 109 2019 tentang buku dan formulir yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Udah itu kamu Oke, terima kasih Bu Betty atas tadi sosialisasinya panjang lebar dijawab oleh Bu Betty. Oke, ada pertanyaan masuk lagi ini dari Bapak Dudi Utomo, Pak. Pak atau Ibu? Pak, mau tanya sedikit, kalau kita nak ngerubah status pekerjaan di KTP sama kakak, kira-kira berapa hari? Di KTP status pekerjaan aku karyawan swasta, nak aku rubah jadi pemburu. Buruh mungkin maksudnya. Jadi buruh. Ya. Gimana Pak? Nah, berapa hari Pak? Gimana caranya Pak? Sini datang ke Capil. Datang ke sini, bawa KTP lamanya, buat kakak aslinya bawa sini, kita ganti ya pekerjaannya dong. Ya, dapat kakak baru, dapat KTP baru. 10 menit setelah.
Insya Allah 10 menit selesai, asal jaringannya bagus. Kalau jaringannya macet, so. Oke. Ini berkaitan dengan pemutakhiran data. Mungkin Ibu Betty bisa jelasin ke masyarakat itu ada elemen apa aja sebenarnya yang kita butuh di pemutakhiran yang bisa kita terus kita mutakhirkan pembaruan. Bukan cuma pekerjaan Pak Dudi ya yang harus kita pembaharui ya, kita perbarui. Ada banyak elemen-elemen lainnya. Mungkin Ibu Betty bisa sampaikan ke Bapak Dudi atau ke masyarakat pada umumnya apa saja yang perlu kita perbarui. Sesuai dengan permohonan yang diperbarui itu. Baiklah Bapak Ibu, kita sekarang di Dinas Dukcapil ada pemutakhiran data. Mungkin Bapak Ibu bingung kenapa di format belangko KK itu ada kawin tercatat dan kawin tidak tercatat. Kalau kemarin kita cuma format kawin tercatat dan tidak tercatat, tapi di format ini tidak ditulis tanggal perkawinan. Tapi untuk yang lama, tapi kalau yang untuk sekarang kita minta tanggal perkawinannya sesuai dengan buku nikah dan melampirkan fotokopi buku nikahnya. Udah itu bisa dilihat juga kita pemutaran data kayak jenis pekerjaan. Nanti kita ganti kalau memang dia udah PNS ataupun karyawan swasta, petani, bisa kita ganti sesuai dengan data-datanya. Udah itu mengenai pendidikan. Mungkin Bapak Ibu kemarin banyak ya yang anaknya masih sekolah SD tapi tiba-tiba udah SMA, masih datanya SD. Tolong bawa ke Dinas Dukcapil, kalau enggak dipoto aja kakaknya sama ijazahnya, menerangkan bahwa ini anak itu udah SMA. Jadi kita ganti, tidak SD lagi, jadi anak SMA. Udah itu mengenai golongan darah. Mungkin Bapak Ibu bingung ya, kemarin enggak ada golongan darah, sekarang ada. Nanti tolong kasih tahu Dinas Dukcapil, nanti kita buatkan golongan darahnya. Kalau memang kita jemput bola, kita udah ada kerjasama dengan RSUD, pemeriksaan golongan darah gratis. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang perlu saya jawab. Oke, terima kasih Ibu Betty. Jadi selain pekerjaan ya, ada golongan darah, nikah tercatat atau tidak tercatat, ada pendidikan dan lain-lain gitu ya. Bisa kita perbarui terus. Selain ke Dukcapil, bisa juga nanti langsung ke Kades atau ke Camat. Kita harus sering partisipatif mengenai dokumen kependudukan. Oke, ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Yang lain akan kami jawab lewat inbox. Dari Fulfa, Assalamualaikum Min, nak nanya. Kami labut pindah KTP dari Pali ke Palembang. Nah, ngapain nik yang kok dak paca di itu ke Pali. apa belum online, apa cak mana? Mungkin belum dikonsolidasikan Pak ya? Ya, benar. Oke, silakan itu saja, kirimkan nama, nomor NIK dan nomor KK langsung ke nomor operator yang sudah di kolom komentar tadi. Oke, itu yang pertanyaan terakhir dari Ibu Fulfa tadi merupakan pertanyaan penutup. Selanjutnya kita akan dengar sambutan penutupan dari Kepala Dinas di Dukcapil Pali yang akan diwakili oleh Bapak Usni Zelani sebagai Sekretaris di Dukcapil Pali. Kepada Bapak Usni, waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih. Kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyarakat Kabupaten Pali, salam Gisa. Dukcapil Kabupaten Penukal Abab Kabupaten Ilir hari ini telah menyapa masyarakat, mengucapkan terima kasih. Apa yang kami sampaikan pada pagi hari mungkin Bapak Ibu kurang puas karena kami bukan alat pemuas. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan silakan dipertanyakan lewat inbox ke Facebook Capil sebagaimana telah tercantum tadi nomornya. Silakan bertanya lewat itu apa yang perlu ditanyakan. Insya Allah kami bertugas di Dinas Kependudukan Catatan Sipil ini akan dapat menjawabnya. Dan apabila di sana sini masih ada kekurangan,
Kami mohon maaf kepada Allah, mohon ampun dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Acara menyapa masyarakat pada pagi hari ini kami tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.